Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Kali ini kita akan sampai ke K yang terakhir, K keempat dari 4K tentang relasi. Mari kita review sejenak. 4K itu ada komitmen, komunikasi, klarifikasi, dan yang terakhir adalah kasih. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, komitmen tanpa kasih akan hanya menjadikan belenggu dan menekan kehidupan kita, dan relasi tidak akan berjalan dengan baik. Akan merasa terpaksa, terbebani, dan yang jelas akan menjadikan beban dan belenggu. Komunikasi tanpa kasih akan menjadikan komunikasi itu penuh dengan manipulasi dan ketidaktulusan. Komunikasi tanpa kasih akan kehilangan roh ketulusan dan kejujurannya. Yang ada adalah dominasi yang satu terhadap yang lain, manipulasi yang satu terhadap yang lain. Tidak ada keterbukaan dan tidak ada ketulusan dan kejujuran. Klarifikasi tanpa kasih akan cenderung menyakiti dan mencari-cari kesalahan semata tanpa memberikan solusi. Akan jatuh pada penghakiman yang sangat kecil dan cenderung menyakiti. Makanya di atas 3K itu maka perlu dibungkus dengan begitu kuat, yaitu dengan kasih. Tidak ada dasar yang paling benar dan paling kokoh dalam semua tataran dan dimensi relasi selain kasih. Sekali lagi, tidak ada dasar yang paling sahih, paling benar dan paling kokoh dalam semua level relasi selain kasih. Hanya kasihlah dasar yang paling benar dan kokoh kalau saudara ingin membangun relasi yang benar dan kokoh. Relasi apapun, relasi saudara dengan rekanan bisnis saudara, relasi saudara dengan pasangan hidup saudara, relasi saudara dengan anak-anak saudara, dengan orang tua saudara, relasi saudara dengan sahabat-sahabat saudara, dengan pacar saudara, dan termasuk relasi dengan Tuhan. Harus ada kasih. Mari kita membaca bagian terakhir dari Mazmur 73 yang selama ini memandu kita untuk merenungkan tentang 4K itu. Di mana letak kasih itu dijelaskan. Sebenarnya ada beberapa clue yang menarik yang sering kita baca yang berkaitan dengan komitmen ayat 25 dan 26. Itu ungkapan cinta yang luar biasa dari Asaf. Tetapi hari ini mari kita membaca bagian terakhir dari Mazmur 73. Ayat yang ke-28. Ini Asaf menutup kesaksiannya atau kisahnya di Mazmur 73 dengan mengatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Orang yang dilanda cinta yang luar biasa, orang yang mengalami limpahan kasih yang luar biasa, tidak akan tahan untuk tidak menceritakan kebahagiaannya karena cinta itu. Dia tidak akan bisa menutupi sukacitanya sebagai orang yang dikasihi dan dicintai. Demikianlah yang dilakukan oleh Asaf, karena dia mengalami pemulihan dari Allah. Dia dipulihkan dari kecemburuan sosialnya. Dia diterima sebagai orang-orang yang terdekat dengan Allah. Tangan kanannya dipegang, curhatnya didengarkan, dan nasihat-nasihat Allah dilimpahkan dalam dunia dia. Maka Asaf memaknai itu sebagai cinta yang luar biasa dari Allah, dan dia tidak tahan untuk menceritakannya. Jadi mari kita sekarang belajar untuk mengunci segala sesuatu, membungkus segala sesuatu, mengcover segala sesuatu dengan kasih. Kasih itu bukan untuk diseminarkan, kasih itu tidak untuk didiskusikan, kasih itu tidak untuk didebatkan apalagi. Kasih itu harus dipraktekkan. Mari kita mengakhiri
Rangkaian 4K ini dengan sebuah ayat yang menolong kita untuk mempraktekkan kasih. Mari kita membaca 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih akan menemukan hakikatnya ketika dia dipraktekkan, diwujud nyatakan dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Hanya orang-orang yang mengenal Allah yang penuh kasihlah yang bisa berbuat kasih. Hanya orang-orang yang sudah mengalami kelimpahan kasih rahmat dari Allah, dialah yang bisa dimungkinkan punya kans besar untuk mengasihi. Jadi mari kita bersama-sama hidup di dalam kasih itu. Dan biarlah kasih Allah mendrive kehidupan kita, memotivasi kita, menggerakkan kita untuk mengasihi orang lain. Tuhan memberkati.